اللهم صل وسلم على نبينا محمد. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini Allah masih berikan kesempatan kita nikmat yang luar biasa, yaitu untuk bisa hadir di dalam satu majelis yang Allah berikan kesempatan untuk kita bisa berkumpul, selain silaturahmi juga bisa menuntut ilmu. Mudah-mudahan di kesempatan ini seperti biasa kita bisa mengambil manfaat dari tausiah dari guru kita Al-Ustadz Khalid Zubaidi, yang insya Allah hari ini dengan tema yang baru lagi. Adapun sedikit nanti penjelasan-penjelasan dari beliau, baru nanti kita ada juga sesi tanya jawabnya seperti biasa. Dan alhamdulillah ternyata Allah berikan nikmat yang istiqomah. Maksudnya kita masih bisa ini hari untuk konsisten menjalankan niat program kita, yaitu ngaji santai sambil ngopi. Ya, walaupun kelihatannya tempatnya agak-agak sempit seperti biasa, mudah-mudahan insyaallah hati kita lapang dan setiap ilmu yang dari Ustadz bisa kita terapkan nantinya insyaallah di kehidupan kita sehari-hari. Ya, ini saya alhamdulillah hari ini senang juga karena dari Kak Indah dan teman-temannya mulai ada bertambah lagi. Ada Ara, selamat datang Ara. Kalau yang lain alhamdulillah udah ini ya. Mudah-mudahan semakin hari semakin bertambah. Jadi bukan semakin berkurang, tapi mungkin qadarullah lah. Mungkin ada kawan-kawan kita yang kemarin hadir, baru saya itu nggak bisa hadir. Mungkin ada kesibukan, tapi kita harapkan mudah-mudahan insyaallah berikutnya kita doakan sama-sama biar bisa kumpul lagi, ya kan, belajar bersama-sama lagi, dan sampai akhirnya Allah jadikan ini majelis kita ini sebagai majelis yang bermanfaat untuk orang banyak. Amin ya robbal alamin. Makasih juga buat Nunun, ya kan, udah mau istiqomah. Ajak lagi teman-temannya yang lain, ya kan, Oke, Indah, dan Bang Win. Dan nanti mungkin juga kita harapkan juga nanti dari Bang Usup juga mau ajak teman-temannya lah, ya kan. Mudah-mudahan insyaallah semakin banyak orang yang ikut duduk bersama kita, ya kan, insyaallah semakin banyak kita sebarkan manfaat-manfaat dari program-program baik seperti ini. Untuk mempersingkat waktu mungkin kita langsung aja, dan supaya mendapatkan keberkahan dari perkumpulan kita hari ini, masing-masing niatkan hadirnya di sini sebagai hadirnya niatnya majelis. Sampaikan apapun niatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setiap hajat niat kita qabul dari niat-niat majelis ini. Itu aja. Oke, sebelum kita mulai, baiknya kita berdoa di dalam hati sambil niatkan untuk hadir di majelis tadi. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah. Untuk mempersingkat waktunya mungkin kita langsung aja kita minta guru kita untuk menyampaikan nasihat dan sudut pandang Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kepada Ustadz kami harapkan bisa menyampaikan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu coba Dengar. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu masuk pakai aja. Karena kita nggak rame kan. Iya. Tapi kok di lapangan baru. Alhamdulillah
نحمده ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، وقد قال تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Alhamdulillah, saudara-saudariku yang berhati mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore yang cerah ini. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semata-mata karena Allah, untuk belajar dinullah, belajar agama Allah, untuk bermuzakarah, mutalaah, mengulang-ulang apa yang mungkin pernah kita dengar sebelum-sebelumnya. Tapi inilah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita mendengar daripada segala yang ada dalam agama Allah ini, maka semakin kita merasa nggak tahu apa-apa, semakin kita merasa bodoh, semakin kita merasa lemah, semakin pemahaman itu semakin luas. Demikianlah kata Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih, orang-orang yang diterima oleh Allah dia dalam belajar agama. Tetapi bila mana dia sudah merasa puas dengan ilmu yang dia dapatkan, kemudian dia merasa tahu dan dia merasa sudah berbuat dari apa yang merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala, sungguh orang itu telah dikuasai oleh syahwatnya, dikuasai oleh nafsu, namanya ammaratun bisu, nafsu yang cenderung kepada keburukan. Hal itu adalah buruk, bukan baik. Kalau orang belajar terus dia bilang aku udah tahu, itu orang nggak baik. Itu orang telah dikuasai oleh nafsu ammarah. Nafsu ammarah ini nafsu yang cenderung kepada keburukan. Dan hal itu merupakan pernyataan Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih dalam membimbing kita, umat yang lahir setelahnya, bahwasanya kita harus bisa menimbang-nimbang dari melihat kondisi diri kita masing-masing. Bercermin, kita melihat cermin diri kita masing-masing. Adakah kita makbul, orang yang diterima Allah, atau orang yang tertolak, mardud, orang yang tertolak atau mardud, orang yang tertolak daripada kebaikan. Kita akan bacakan sedikit daripada karya Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih, kitab Bidayatul Hidayah. Imam Al-Ghazali ini disebut juga namanya Abu Hamid, bapaknya Hamid, nama anaknya Hamid. Nama aslinya Ajib, nama aslinya Imam Al-Ghazali. Nama aslinya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad.
Jadi nama dia Muhammad, nama bapaknya Muhammad, nama kakeknya Muhammad. Jadi Imam Al-Ghazali ini namanya Muhammad, nama bapaknya Muhammad, nama kakeknya Muhammad. Al-Ghazali gelarnya artinya kijang, yang sulit dikejar. Saking briliannya IQ-nya itu disebut dia gelarnya Al-Ghazali. Jadi dalam kitab Al-Imam Al-Ghazali ini kitab Bidayah, nama kitabnya Bidayatul Hidayah, permulaan hidayah. Permulaan hidayah. Kita kalau cerita hidayah bingung kita menjabarkan apa itu hidayah. Tapi Imam Al-Ghazali mengatakan Bidayatul Hidayah itu, permulaan hidayah itu, pemahaman itu dalam kitab ini akan dikupas secara global. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi pemahaman kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi ilmu itu adalah cahaya yang menerangi hati manusia. Dan ilmu ini, kata Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih, dia ada zahir, ada batin. Bisa mempengaruhi nilai-nilai zahiriyah dan mempengaruhi nilai-nilai batiniyah. Dan buah daripada ilmu, thamratul ilmi hiyal hidayah. Buah daripada ilmu itu disebut hidayah. Buah daripada ilmu itu disebut hidayah. Misalkan hidayah itu dia, ilmu itu adalah pohon, maka buah yang dihasilkan dari pohon itu disebut hidayah. Maka dikatakan oleh Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini bahwasanya ilmu itu ada permulaan dan ada nihayah. Nihayah itu batas akhirnya. Ada awal, ada akhir. Ada zahir, ada batin. Seseorang tidak akan sampai kepada puncaknya kecuali dia mengawali permulaannya. Walaupun dia, seseorang itu berilmu dalam pandangan kita, dia punya riwayat hidup itu dari umur 3 tahun sampai umur 60 tahun dalam proses belajar. Tetapi kalau dia tidak mengenal awal bidayahnya, permulaan daripada apa? Permulaan daripada ilmu itu, ibarat kalau kita menanam, permulaannya apa? Kita cari bibit. Jadi dalam belajar ilmu ini, mencari bibit itu artinya sama dengan meluruskan niat. Meluruskan niat. Membersihkan hati, meluruskan niat. Cari tanah yang baik, kira-kira subur, cari bibit yang baik, baru tanam. Nah gitu juga menurut Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih, orang yang memulai dia dalam menuntut ilmu, pertama sekali dia harus tahu niat. Apa niat dalam menuntut ilmu? Tapi dalam kitab ini Imam Al-Ghazali dia ngasih kepada orang yang membacanya itu
Kalau kita bahasa Medannya itu di di apa namanya? Kalau di setrum gitu apa namanya? Di pacunya dulu. Di Kasihnya semangat. bukan ditakut-takutinya kita dulu. Ya, ada shock terapinya dulu. Di shock terapi dulu. Nah, shock terapinya di sini ini dimulainya dari pertama, dari mukaddimahnya itu shock terapi. Shock terapinya annaka in kunta taqsidu bi talabil ilmi, bila mana engkau berniat untuk menuntut ilmu, niatnya itu al-munafasah. Al-munafasah itu memang mau dapatkan juara, mau mendapatkan nilai yang tinggi, persaingan, menjadikan kawan-kawan dia dalam menuntut ilmu itu saingan dia dalam menuntut ilmu, dan dia mesti dapat poin nilai tertinggi. Itu salah satu niat orang yang menuntut ilmu. Kemudian mubahah. Mubahah ini ada juga orang yang menuntut ilmu itu dia mau bangga-bangga. Makanya kau belajar. Tengok kayak aku nih, ya kan? Aku tahu karena belajar. Ini ada niatnya yang seperti ini niat yang kedua. Yang pertama tadi dia mau memacu dirinya, menjadikan orang-orang yang ada di lingkungan dia belajar itu sebagai saingan. Dan dia berusaha untuk tampil yang terbaik, menjadi mendapatkan nilai yang terbaik. Itu niat yang pertama orang belajar ilmu. Yang kedua, untuk mendapatkan kebanggaan. Dia supaya dia bisa membanggakan dirinya di khalayak ramai, di orang-orang yang ada di lingkungannya. Wa taqaddum 'alal aqran, dan dia akan tampil di antara kawan-kawannya yang lain menjadi bintang lapangan. Kemudian ada juga orang yang belajar ilmu itu supaya cenderung orang itu kepadanya. Nggak ada orang yang berani cakap kalau ada dia. Kita tanyakan ajalah sama ahlinya. Nah, niatnya seperti itu, dia duduk supaya didengar, supaya orang cenderung kepadanya, supaya orang mengatakan bahwasanya dia itu satu orang yang banyak ilmunya, orang yang ahli. Dan ada juga orang yang menuntut ilmu itu untuk mengumpulkan benda-benda dunia. Yang seperti ini banyak niat-niat yang seperti ini, supaya jadi orang, supaya bisa mengumpulkan harta, mudah mengumpulkan harta, relasi, kawan-kawan, segala macam. Sungguhnya niat-niat seperti ini, kata Imam Ghazali dalam shock terapinya, fa anta sa'in fi hadmi dinik. Sesungguhnya engkau telah berusaha dalam menghancurkan agamamu sendiri. Niat-niat yang kita sebutkan di atas tadi, sesungguhnya orang yang punya niatnya seperti di atas tadi itu adalah orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan agamanya sendiri. Fi hadmi dinik. Orang yang punya niat-niat seperti itu, dia sesungguhnya adalah orang yang menghancurkan agamanya sendiri. Wa ihlaki nafsik, dan dia menghancurkan dirinya. Pertama, agamanya dihancurkan, dia rubuhkan, dia rusak, dan kemudian dia yang apalagi yang dihancurkan dirinya sendiri. Wa bai'i akhiratik di dunia, dan orang seperti itu akan menjual akhiratnya dengan dunia. Orang yang punya niat-niat seperti di atas tadi, dia akan jual akhirat untuk kepentingan dunianya.
Maka orang seperti itu ibarat orang yang dia telah berusaha siang dan malam, tetapi usahanya itu tidak menghasilkan apapun kecuali kerugian. Kemudian ibarat orang yang dagang, tapi perdagangannya itu hanya membuat orang lain merasa tertipu dengan apa yang dia jual. Pedagang seperti orang yang berdagang, tapi orang yang datang, konsumen itu merasa tertipu dengan barang-barang yang dia jual. Seperti itulah kalau punya niat yang salah dalam menuntut ilmu. Tapi yang kita dengar, niat-niat yang ada di atas ini semuanya ada sama orang. Kalau enggak niat yang pertama, dia itu untuk munafasah, untuk menjadi yang terbaik di antara kawan-kawannya, atau supaya dia bisa banggakan dirinya di hadapan orang ramai, dia orang yang punya ilmu. Kemudian dia bisa tampil di antara kawan-kawannya menjadi bintang, bak bintang, ya kan, bintang lapangan. Atau supaya manusia cenderung kepadanya, nggak berani bicara kalau ada dia. Dan dia, karena apa, statement dia keluarkan, yang dia keluarkan itu, yang dia sampaikan itu seolah-olah mengisi relung hati kita yang kosong. Orang-orang seperti ini, atau dia bisa dapat nilai-nilai keduniaan daripada menuntut ilmu itu. Ini semua niat-niat yang salah, yang harus diperbaiki ketika kita mengawali menuntut ilmu. Inilah maksud, kata Imam Al-Ghazali, bidayatul hidayah. Permulaan hidayah itu akan datang kepada setiap orang bila mana niat-niat yang ada di atas ini dia kesampingkan. Jangan sampai ada dalam hatinya niat-niat yang ada di atas tadi. Jadi apa niat menuntut ilmu? Apa niatnya? Bainaka wa bainallah ta'ala min ta'allumil ilmi. Artinya supaya terbina hubungan yang harmonis antara engkau dengan Allah. Itu aja niatnya. Supaya seseorang itu terhubung dengan Allah. Itu aja niat menuntut ilmu. Karena ilmu itu dikatakan dalam Al-Quran juga zikir. Zikir itu artinya mengingat Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang memeliharanya. Al-Quran itu adalah sumber daripada agama Allah, sumber daripada ilmu. Dikatakan Al-Quran itu zikir. Artinya orang yang belajar ilmu niatnya harus agar bagaimana dirinya tersambung kepada Allah, agar dia terjalin hubungan yang harmonis antara dia dengan Allah. Nggak ada niat-niat yang lain, nggak ada maksud-maksud yang lain. Bila mana niat itu bisa dipelihara, ibarat seseorang yang tadi dia hendak menanam, dia cari tanah yang subur, kemudian dia cari bibit yang bagus, yang tumbuh pasti adalah buah yang ranum, buah yang baik. Apa itu buah daripada menuntut ilmu dengan niat yang benar? Itu hidayah. Ada yang lebih mahal daripada hidayah? Nggak ada. Di dunia ini ada yang lebih mahal daripada hidayah? Nggak ada. Nanti manusia ketika dikumpulkan di mahsyar, masing-masing orang menganggarkan apa yang pernah dulu dia usahakan di dunia.
Ada orang yang mengatakan di hadapan Allah, wahai Allah, aku telah meninggalkan harta yang banyak di dunia, izinkan aku kembali untuk menjemputnya dan bersedekah. Kata Allah, enggaklah aku harta benda kau di dunia, enggak ada nilainya. Ada orang yang menganggap, aku dulu sultan, aku dulu pemimpin, aku dulu jenderal, aku dulu presiden, nggak laku di hadapan Allah, nilainya nggak ada. Maka ketika menuntut ilmu itu, apa yang penting kita jaga niat. Apa niatnya? Agar terjalin hubungan yang harmonis antara kita dengan Allah. Itu aja, supaya nyambung kita ke langit gitu. Karena orang yang beriman itu segala sesuatu yang dia peroleh itu dari langit, bukan dari bumi. Contoh dalam surat Az-Zariyat, Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa rizqukum fis sama' wa ma tu'adun." Rezeki kalian di langit, kata Allah. Wa ma tu'adun, dan apa saja yang akan kalian peroleh di muka bumi itu turunnya dari langit. Karena apa? Karena orang-orang yang beriman itu dia harus menciptakan koneksi jaringan hanya kepada Allah, koneksinya ke langit, sehingga keputusan itu semua datangnya daripada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala bila memutuskan sesuatu untuk hambanya, pasti itu yang terbaik. Bukan yang kita minta yang terbaik, tapi apa yang datang daripada Allah itu yang terbaik. Yang kita minta ini masih ngawur-ngawur, macam orang ngigo, belum pas-pas kali yang kita minta. Kadang kita minta, walhasil ketika kita dapatkan, kita bukan tambah dekat dengan Allah, malah tambah jauh. Malah tambah jauh dari. Tetapi bila mana keputusan itu datangnya daripada Allah untuk diri kita, kadang-kadang kita makan pil pahit, nggak sanggup kadang kita nelannya kenyataan yang datang daripada Allah. Tapi sebenarnya itulah yang terbaik untuk bisa memotivasi hati kita ini untuk sampai lagi sama Allah, untuk kembali lagi kepada Allah. Wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Sengaja kami buat cemeti-cemeti kecil untuk kekasih-kekasih kami, orang-orang yang sudah kami perhatikan, supaya dia jangan kena azab yang besar nanti di akhirat. Karena azab di akhirat itu tidak ada yang mampu. Kalau di dunia ini ujian itu semata-mata karena kasih sayang Allah agar kita kembali kepada Allah. Itu aja maksud Allah ngasih kita ujian, bukan yang lain-lain. Tetapi kadang kala hati kita, ya kan, dalam belajar tuntunan Allah ini masih tercampur dengan hawa nafsu, namanya nafsu amarah. Karena apa? Niat-niatnya harus kembali di refresh, diperbaharui niat. Maka penting dalam menjalankan sisa-sisa umur kita itu untuk kita menimbang-nimbang hati kita ini, adakah ketika ujian itu datang, baik berupa kekayaan atau kemiskinan, kelapangan atau kesempitan, kita tambah dekat atau tambah jauh dari Allah. Ketika kita tambah dekat dengan Allah, itulah orang yang diberi Allah hidayah, petunjuk. Ketika dia tambah jauh dari Allah, itulah orang yang tertolak niat-niatnya. Karena apa? Karena niat dia dalam mengamalkan ilmu yang dia dapatkan itu masih tercampur dengan hawa nafsu karena niat-niat yang salah. Kata Imam Ghazali, inilah permulaan hidayah. Apa permulaan hidayah? Walaupun yang kita tahu sedikit, tapi niatkan itu untuk supaya kita ini nyambung, tersambung kepada Allah.
Nggak ada niat-niat yang lain, niat-niat yang rusak seperti yang disebutkan dalam muqaddimah kitab Bidayatul Hidayah. Mudah-mudahan dari tausiah yang singkat ini Allah Subhanahu wa taala bisa membimbing hati kita menjauhkan niat-niat yang rusak yang bisa merusak agama dalam diri kita dan merusak diri kita langsung karena niat-niat yang salah itu. Dan Allah Subhanahu wa taala kuatkan hati kita untuk semata-mata menjalankan perintah Allah itu melalui petunjuknya, hidayahnya itu, dan gak ada niat-niat yang bersayap. Kalau kata Imam Ali Al-Habsyi, ada niat orang semata-mata karena Allah, tapi niatnya itu di tengah-tengah bersayap niatnya. Keluar sayapnya di kanan, keluar sayapnya di kiri. Pertama-tama memang karena Allah, tapi tiba-tiba di tengah masuk niat yang lain. Mudah-mudahan niat yang baik itu nggak bersayap, ya kan? Niat-niat kita yang baik itu diluruskan Allah semata-mata karena Allah, nggak ada sayapnya. Jadi cuma lurus ke atas saja, vertikal, nggak ada ke samping-samping. Mudah-mudahan insya Allah, amin ya robbal alamin. Barakallah, syukran Ustadz. Jadi tadi yang mungkin kawan-kawan juga semua dengar, yang Ustadz sampaikan adalah baiknya dalam setiap amal, perbuatan, termasuk menuntut ilmu adalah memperbaiki niatnya. Niatnya kita nggak ada lain, semuanya supaya menghubungkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menyenangkan hati kekasihnya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tadi ada sedikit yang tadi kita sudah dengar tausiah, nasihat dari Ustadz, yang Esan tangkap juga Ustadz, adalah yang awal-awalnya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kita contohkan dengan perbuatan-perbuatan yang sering kita lakukan, yaitu misalkan bersedekah. Pertama niatnya karena Allah, walhasil di tengah-tengah jalan misalkan Ustaz ada perubahan niat, maksudnya ternyata terfikir atau masuk ke dalam ranahnya dunia, misalkan pengen mau jadi caleg atau mau jadi ada kepentingan unsur-unsur lainnya. Apakah niat-niat seperti itu juga tertolak Ustaz? Misalkan seperti ini, ada beberapa calon-calon anggota-anggota mau DPR atau siapapun itu dari partai politik biasanya datang di zaman-zaman pemilihan umum, biasa kan datang tuh ya di tempat-tempat lingkungan kita, baru di rumah kita, bicaranya dia maunya membantu tulus ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu a'lam bishawab, rupanya ada niat dan kepentingan dia. Nah, di dalam konsep Islam, maksudnya yang pernah saya dengar Ustadz, kalaulah kita punya niat hajat, maka bersedekahlah, maka Allah mudahkan. Nah, yang seperti itu kita kan nggak tahu niat dan keikhlasan atau ketulusannya Ustadz. Menurut Ustadz, bagaimana dari pandangan Ustadz dari niat-niat orang-orang yang seperti itu Ustadz? Alhamdulillah, pertanyaan mungkin mewakili daripada pertanyaan kawan-kawan yang lain. Memang dalam penjelasan daripada kitab Imam Al-Ghazali ini, setan yang nggak nampak itu selalu merusak niat yang ada dalam hati kita, karena dia tahu bentuk yang kita usahakan hasilnya nur atau zulum. Dia nampak orang yang berbuat kebaikan itu hasilnya dua, tergantung dengan niatnya. Kalau niatnya semata-mata karena Allah, maka dia akan dibimbing dengan nur hidayah Allah. Cahaya itu nampak, setan cahayanya itu nampak. Jadi dia rusak niat yang ada dalam hati kita,
Bagaimana kita tetap berbuat kebaikan tapi niatnya rusak. Kayaknya istiqomah sampai mati sedekah, tapi niatnya sudah rusak. Niat yang rusak itu tidak menghasilkan apa-apa, baik di dunia maupun di akhirat. Dan itu memang kerjanya setan. Karena kita dalam mengikuti permainan hidup ini, kita diperintahkan untuk senantiasa mengoreksi niat itu, baik di awal, di tengah maupun di akhir-akhir. Karena mungkin di awal ikhlas, di tengah rusak. Di awal ikhlas, di tengah ikhlas, di akhir rusak. Di sini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih bahwasanya orang yang di awal-awal ikhlas dengan anugerah ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala titipkan dengannya, sehingga ketika dia punya harta dia akan bersedekah dengan hartanya, ketika dia punya kesempatan dia akan terus berbuat kebaikan. Tetapi di tengah-tengah itu ada kerja setan laknatullah alaih yang akan mengambil peranan agar niat itu menjadi rusak. Apa saja hal-hal yang nampak, yang kelihatan orang itu yang ketika dia beramal, di tengah-tengah amalnya itu bisa dilihat dia itu sudah rusak niatnya. Apa-apa aja ciri-cirinya. Ciri-cirinya kata Imam Al-Ghazali, wabil amali bimuqtadaha mumatilan. Amal itu ketika dia laksanakan, ketika dia buat, itu ada mumatilan, ada mulai-mulai dan nampak-nampakkan, unjuk-unjuk gigi. Udah mulai-mulai unjuk gigi dia, nampak-nampakkan bahwasanya dia mulai ngangkat lehernya. Ini aku ahli sedekah. Mulai keluar niat-niat kayak gitu. Kemudian apalagi niat yang rusak tadi, setan akan mengulurkan tali ghurur. Apa itu tali ghurur? Tali ghurur ini ibarat jaring. Ketika orang melepaskan jaring, apa yang dia niatkan? Supaya masuk ke jaring-jaringnya itu ikan atau yang lain-lain. Itu juga setan melepaskan jaringnya. Kau jangan beramal-amal aja. Itu ada tawaran tuh. Nah, itu ada ini, itu ada proyek, itu ada yang lain. Itu namanya ghurur. Itu adalah tali yang dilepaskan setan. Ghurur itu apa maksudnya? Ghurur itu maksudnya seolah-olah besok kita masih hidup, umur kita masih panjang. Itu namanya ghurur. Ghurur itu terlalu tinggi angan-angan sehingga mulai masuk dalam pikiran kita yang beramal ini. Ya, betul juga yang dibilang kawan itu. Bisa habis ini sedekah nih kalau enggak kita ambil proyek dari dari caleg-caleg ini, dari terakhir lama-lama kawan-kawan kita udah orang-orang yang seperti itu, ya lama-lama kita pun mau jadi. Niatnya sedekah tadi, ya, apa salahnya aku tampil ya kan, jadi anggota DPR, jadi ini. Aku kan udah dikenal di masyarakat. Wah, mana ada orang nggak kenal sama aku? Subuh aku sedekah, Jumat aku sedekah, pagi aku sedekah, di masjid ini sedekah. Semua orang kenal sama aku. Kalau aku jadi caleg pasti. Niat-niat yang seperti itu namanya hablul ghurur. Tali jaring setan untuk merusak, menangkap niatnya tadi supaya jangan sampai ke Allah. Ada niat-niat yang bersayap, itu harus kita kenali. Karena apa? Kalau kita nggak kenal trik-trik setan tadi dalam mengganggu niat-niat tadi supaya jangan rusak. Kalau kita nggak kenal itu, kita pasti terjaring. Kita pasti akan masuk dalam perangkap
setan sendiri, dan dia akan menggunakan nafsu kita, karena nafsu ini lebih kuat daripada setan. Setan lemah, tapi dia masukkan perangkap itu ke nafsu kita supaya dia lebih kuat. Ya, Masya Allah. Kira-kira paham tadi yang dimaksud Ustadz? Jadi itu tadi untuk sharing tanya jawab kita. Mungkin kita masuk di sesi berikutnya aja ya, maksudnya kita closekan dulu untuk ininya. Jadi kita bisa lebih santai tanya jawabnya. Mungkin ada kisah-kisah kehidupan yang sebenar-benarnya mau dituangkan ya kan, tapi bisa dijawab dengan konsep Islam. Yang mudah-mudahan insya Allah mumpung lagi ada Ustadz ya kan, biasanya kita bisa lebih dapat jawaban yang lebih baik lah. Kadang kita sharing dengan teman-teman yang maafnya tidak memenuhi ilmu dalam agama, kadang malah ngebawa kita menjerumus ke lebih dekat lagi ke setan. Nah, karena ada Ustadz, mudah-mudahan Allah kasih jawaban-jawaban supaya kita bisa lebih baik lagi. Jadi kita tutup saja dulu Bang. Atau ada pertanyaan langsung dulu atau berikutnya aja sambil santai ya. Jadi kita tutup saja majelis kita hari ini dengan kita harapkan doa dari guru kita, Ustadz kita, supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari dan mendapatkan keberkahan dari ilmu tadi, ya kan? Kalau gitu Ustadz, Ustadz, kita minta tolong Ustadz untuk doa sedikit ya Ustadz ya, sebelum masuk di sesi pertanyaan yang off the record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibika sayyidina maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min shururi nufusina wa min sayyiati a'malina. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك من رب أن يحضرون. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا وزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه ودخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. وارحمهما كما ربيانا صغيرا. وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك أنت غفور رحيم. Ya Allah, pandang kami semua dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Jatuhkan pandangan-Mu kepada hamba-hamba yang lemah ini ya Allah. Hamba-hamba yang setiap harinya berlumuran dosa ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, baik yang kami buat dengan sengaja maupun yang tidak sengaja ya Allah, yang terang-terangan maupun ketika kami sendiri-sendiri tanpa ada yang melihat ya Allah. Ya Allah, dosa kami yang dulu ya Allah, dosa kami yang besar, yang kecil, dosa-dosa kami ya Allah, ya Allah, ya Allah, lebih banyak daripada titik-titik hujan, lebih banyak daripada pasir di pantai ya Allah.
Ya Allah, jangan kau murka ya Allah dengan sebab dosa-dosa kami ya Allah. Kau jauhkan kami daripada petunjukmu ya Allah. Ya Allah, ampunanmu lebih luas daripada dosa kami ya Allah. Sungguhnya Engkau Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ya Allah. Sayangi kami, cintai kami, dekatkan kami kepada amal-amal yang mendatangkan kecintaanmu ya Allah. Kecintaan kekasihmu sallallahu alaihi wasallam, kecintaan orang-orang soleh, ulama, para imam ya Allah. Ya Allah, apa yang diminta oleh kekasihmu sallallahu alaihi wasallam, itulah sebenarnya yang ingin kami minta ya Allah. Apa yang ditolak oleh kekasihmu sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya itulah yang ingin kami tolak ya Allah. Kami tidak pandai berdoa ya Allah, tetapi kami yakin ya Allah, Engkau adalah zat yang suka diminta ya Allah. ربنا تقبلنا وتقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum.